Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lillahi ta'ala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wal jami'il yawm mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ilah wa awliya ilahi ma kan wa ila jami'il hadisin fasirin syekh At-Tabari wa syekh Al-Jilani wa syekh Fakhruddin wa syekh Al-Qurtubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Al-Mahali wa syekh Al-Suyuti wa syekh Sulaiman Al-Jamal wa syekh Ibnu Asy'ari wa syekh Asy-Syaukani wa syekh Mahmud Al-Alusi wa syekh Nawawi Al-Bantani wa syekh Mustafa Al-Marawi wa syekh Ibnu Asy'ari wa syekh Tawali Asy-Sya'rawi wa syekh Tantawi wa syekh Al-Azwari wa syekh Muhammad Ali Al-Syubuni wa syekh Quraisy wa syekh Bisri Mustafa Ramdan wa ila jami'il masyayikhina masyayikhina syawila al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 256. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. La ikraha. Ora ana paksaan iku maujud fidini ing dalem mlebu agama. Qad tabayyana, teman-teman pertelo apa arusdu kebenaran minal ghayyi saking sasar. Faman yakfur, faman mongko sing sapa wonge yakfur kang ngufuri sapa ya siman bitauhid kelawan setan. Wa yu'min lan imanaken sapa ya siman billahi ing Allah taala. Faqad istamsaka mongko teman-teman gandolan sapa ya siman bil urwati kelawan apa dadung tali maknane bahasa Indonesia. Bil urwati kelawan dadung al-wusqa kang kuat. Lan fisoma ora ana pedhot iku maujud laha keduwe urwah. Wallahu ta'ala Allah iku samiun midanget alimun tur mudaneni. Kita waos saripun 256. Ora ana paksaan mlebu agama. Mergo bener lan sasar iku wis terang. Sapa wong kang kufur marang berhala lan iman marang Allah taala, mongko wong mau wis nyekeli tali kang kokoh, kang ora bisa pedhot. Allah taala iku midanget lan pirsa. Tambihun. Pengingat sira aja keliru nerjemahaken ayat iki. Umpamane kaya muni mengkene wong mlebu agama iku merdeka. Mlebu agama Islam ya kena, mlebu agama Nasrani ya kena. Agama Buddha ya kena. Jalaran maksude ayat iki ora mengkono. Balik maksude mengkene tumrape wong kang sehat pikirane. Perkara kang bener lan kang sasar iku wis terang perbedaane. Dadi ora usah dipaksa utawa diperdi. Mestine wong bisa mikir dhewe yen agama Islam iku agama kang hak kang kudu dirangkul. Jalaran ana keterangan kang terang. Mulane umat Islam wajib nerangaken kebenarane agama Islam serta nyontoni bagus. Sehingga golongan kang weruh insaf kanthi pikirane kang wajar banjur bisa mbedakaken antarane kang bener lan kang sasar. Sehingga dheweke ora kanthi dipaksa nuli mlebu agama Islam. Pun. La ikraha fiddin. Secara letter bahasa
tidak ada paksaan di dalam agama. Maksudnya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah, yang sesat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, lan fisomalaha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah kepanggil malih. Alhamdulillah mantun bahas ayat kursi sampai 9 kali pertemuan. Ayat kursi ini sampai 9 kali pertemuan. Terus lajeng wingi murutan sak mangke sampun berpindah tenggone ayat 256. Pun 2 bulan lebih membahas ayat kursi, baru pindah ayat nembih niki. Tenggone kitab Rubhabun Nuzul ada 2 riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki. Terus kalau sering matur bahwasanya tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya, tapi kalau ada asbabun nuzulnya insya Allah kalau terangkan. Karena memang ada latar belakang turunnya ayat niki, terus kula waos napa onone tenggone kitab iki. Rawa Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban an Ibni Abbas qol. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qol, Ibnu Abbas berkata, kanat almar'atu miklatan. Biyen pada saat zaman ini iku wonten wong wedok niku mboten gadah yuga. Artose mboten gadah yuga ini setiap kali gadah yuga yugane sedo. Jadi setiap kali gadah yuga, setiap kali melahirkan anaknya selalu mati. Saben mari nglahirno anake mati, saben mari nglahirno anake mati. Lajeng fataj'alu ala nafsiha in asyalaha waladun an tuhawwidahu. Terus wong wedok niki dilalah niku nazar marang awake dhewe, janji marang awake dhewe lek anake urip dhek bakal ndadekno anake sebagai orang Yahudi. Lajeng sak mantune niku falamma ujlibat Banu Nazir kana fi min abna'il Ansor. Terus ketika niku orang-orang Yahudi dari Bani Nazir niku diusir dari Madinah. Lah tenggone mriku terdapat anak-anak dari kalangan Ansor. Terus faqalu, terus mereka berkata, la nad'u abna'ana. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita niku diusir dari Madinah. Sebab anaknya wis dadi Yahudi, didadekno Yahudi, terus anaknya diusir dari Madinah. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita meninggalkan Madinah. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat niki. Niku riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, memiliki dikatakan akhraja Ibnu Jarir min tariq Sa'id au Ikrimah. Riwayat yang kedua, Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari jalan Sa'id, dari jalur Sa'id atau dari jalur Ikrimah an Ibni Abbas, sami Ibnu Abbas. Qol nazalat hadhil ayah fi rajulin minal ansor min Bani Salim bin Auf. Ayat niki diturunkan kepada salah satu laki-laki dari kalangan Ansor, yang mana dari kalangan Ansor ini dari Bani Salim bin Auf, yuqala lahu Al-Husain. Diriwayatkan namanya niku Al-Husain, damel sin, boten damel sin, damel shot Al-Husain. Boten damel sin, Al-Husain. Lah, orang laki-laki sing bernama Husain niki wau, nggih. Kana lahu ibnani nasroniyani. Mungkin awalnya
Husain niki mboten agamane Islam, agamane mboten Islam terus masuk Islam. Terus dia ini mempunyai 2 anak laki-laki. Anak lanang loro niku Nasrani karo-karone. Terus Husain niki gadah yuga kalih lanang karo-karone, dilalah anak lanang loro niki man Nasrani karone. Wa kana huwa musliman, sementara dia niku Islam. Husain Islam, duwe anak lanang loro Kristen, Nasrani. Faqala mongko njur matur sapa Husain iki mang Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah astakrohum. Kanjeng Nabi napa kula paksa mawon anak kula kali niku wau. Fa innahuma qad abaya illan nasraniyah. Karena sesungguhnya kedua anakku niki membangkang boten purun mlebet agama Islam kecuali dia menjadi Nasrani. Dia itu membangkang. Napa kula paksa mawon supaya yuga kula niki mlebet Islam. Akhirnya Allah menurunkan ayat niki. Fa anzalallahu hadzal ayah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat niki. Terus asbabun nuzulnya ada 2 riwayat, riwayatnya seperti itu tadi. Pun kita masuk ke ayat. La ikraha fiddin. Tenggone tafsir tenggone tafsir Jalalain sing dimaksud la ikraha fiddin ay alat dukhuli fihi. Ad-din tenggone ayat niki niku menggunakan al-ma'rifat. Sing tahu ngaji nahwu pun pasti paham apa itu al-ma'rifat. Terus karena menggunakan al-ma'rifat, jadi sing dimaksud ad-din tenggone ayat niki adalah Islam. Jadi maksudnya la ikraha fiddin ay dukhuli fihi. Tidak ada paksaan masuk agama Islam. Sebab nopo? Dimaknani ayat ini secara bahasa, secara letterlek mawon, secara bahasa mawon. La ikraha, tidak ada paksaan fiddini di dalam beragama. Ngoten mawon. Itu bisa menimbulkan salah tafsir, bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Sebab nopo? Seseorang itu sudah masuk agama Islam, siapapun itu, maka seseorang itu sudah dipaksa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Terus ketika ono wong masuk Islam, sesungguhnya dia sudah dipaksa untuk melakukan sholat 5 waktu, sudah dipaksa untuk melakukan puasa Ramadan, semua kewajiban selama dhek niku Islam terus nopo mukallaf, waras, pikirannya waras, maka dia mempunyai kewajiban untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah. Terus boten saged misalnya ono wong ngomong orang Islam misalnya wis Islam terus ngomong ini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Bah aku sembahyang bagak sakarepku misalnya. Bah aku poso bagak sakarepku. Bah aku rabi, bah aku gak rabi, bah aku zina, gak rabi tapi zina misalnya sakarepku. Boten angsal berkata seperti itu. Karena nopo? Karena sesungguhnya ketika seseorang itu telah memilih Islam sebagai agamanya, maka sesungguhnya dia telah dipaksa untuk melakukan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya. Terus maksudnya ayat la ikraha fiddin tenggone ayat ini ayat dukhuli fihi, tidak ada paksaan untuk masuk ke agama Islam pun. Jadi seseorang sing beragama di luar Islam itu tidak ada paksaan, boten oleh kita niku maksa orang agama lain untuk masuk ke agama Islam. Lah, ayat niki tenggone tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikatakan wa hadzal ayatu awdahu dalilin ala batlani za'ami annal islama qoma bisuyufi. Ayat niki itu adalah ayat atau dalil yang paling jelas atas batalnya prasangka seseorang kalau dia mempunyai prasangka kalau Islam itu agama yang ditegakkan dengan pedang atau dengan kekerasan atau dengan perang.
orang-orang di luar Islam niku sering mengkritik Islam niku karena Islam itu ditegakkan dengan pedang. Mereka mengatakan Islam itu ditegakkan dengan pedang, dengan perang. Lanjutannya keterangan tentang tafsir Al-Munir dikatakan falam yakun al-muslimuna qoblal hijrati qadirina ala mujabahatil kufari au ikrahihim. Orang-orang Islam sebelum hijrah itu tidak mampu menghadapi orang kafir dan tidak bisa memaksa mereka. Lanjutannya keterangan wa ba'da an taqwu alal fil madinati wa ala madal quruni al madiyati lam yukrihu ahadan alal islami kama yaf'alu itba'ul milali al ukhra kan nasyara. Setelah mereka kuat, setelah orang-orang Islam itu kuat berada di Madinah terus kuat dan setelah berabad-abad lamanya mereka tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke agama Islam beda dengan agama-agama yang lain sebagaimana agama Nasrani. Wa qad nazalat hadhil ayatu fi bidayati sanati ar-rabi'ah. Ayat niki turun nggih, ayat ini turun ketika turun ayat niki niku turun di awal 4 Hijriah. Terus ayat ini turun ketika ayat ini turun itu awal-awal 4 Hijriah, tahun 4 Hijriah. Haitsu kana al-muslimuna izza'a wa aqwiya. Ketika itu kaum muslim sudah menjadi mulia, kaum muslim sudah menjadi kuat. Mungkin enten sing tanglet, mungkin enten sing muskil. Lek Islam itu agama yang penuh dengan kekerasan, kalau Islam itu agama yang penuh dengan peperangan. Buktine tenggone Al-Qur'an banyak perintah jihad. Banyak perintah jihad fisabilillah. Sehingga akhirnya orang-orang di luar Islam itu sering mengkritik Islam itu ditegakkan karena pedang, karena kekerasan. Bagaimana kita menjawab hal ini? Jawabannya, wong-wong itu sering lali atau mereka itu tidak tahu bahwasanya ketika Kanjeng Nabi 13 tahun tenggone Mekah niku diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Umat-umat Islam tenggone Mekah selama 13 tahun itu disiksa, itu diperangi, disakiti, bahkan sahabat Bilal sampai disiksa sebegitunya. Jenengan sampun semerap kabeh ceritane ya napa sahabat Bilal itu disiksa, tapi Kanjeng Nabi itu tidak pernah membalas mereka. Kanjeng Nabi sakmono suwene selama 13 tahun teng Mekah niku mboten tahu bales perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Baru ketika Kanjeng Nabi hijrah tenggone Madinah, baru Kanjeng Nabi itu diizinkan untuk berperang. Ayat pertama kali yang turun yang mengizinkan Kanjeng Nabi beserta umat Islam berperang niku ayat Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 39. Teng mriku Gusti Allah dawuh uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Atas 13 tahun Kanjeng Nabi tenggone Mekah diintimidasi, disakiti, disiksa, tapi Kanjeng Nabi tidak pernah membalas mereka. Baru perang itu karena napa mboten purun balas? Karena Allah belum memberikan wahyu berperang. Baru ketika tahun 2 Hijriah, perintah untuk perang itu baru diturunkan. Akhirnya terjadilah perang di tahun 2 Hijriah, itu adalah perang pertama umat Islam. Perang pertama umat Islam niku bukan berarti umat Islam niku singgarai, tidak, yang memulai tidak. Tapi perang yang terjadi itu adalah karena reaksi. Karena umat Islam itu dizolimi, akhirnya kita umat Islam
membalas perlakuan mereka. Jadi perang yang terjadi itu karena melawan ancaman musuh. Musuh niku padha ngancam awak dhewe baru mulai berani mengancam mereka karena sudah diizinkan untuk berperang. Sehingga kan sampai diceritakan tentang sirah-sirah nabawiyah niku ketika Kanjeng Nabi tasik hidup, itu Kanjeng Nabi itu perang di zaman Kanjeng Nabi itu sampai 27 kali peperangan. 27 kali peperangan. Makanya ini kula swingin niku matur para sahabat, begitu juga Kanjeng Nabi, itu kula yakin seyakin-yakinnya tidak ada di antara beliau-beliau itu yang mempunyai kondisi badan yang tidak prima. Gak ono sahabat atau Kanjeng Nabi niku awake kelempon mboten enten. Mereka itu, beliau itu badannya prima karena nopo? Karena ketika teng Madinah itu diceritakan sampai terjadi 27 kali peperangan. Bagaimana seseorang itu bisa berperang dengan baik? Lek awake iku lemu. Pasti beliau itu para sahabat, begitu juga Kanjeng Nabi niku mempunyai kondisi badan yang prima. Makanya niku ketika ayat diizinkan untuk berperang itu adalah reaksi karena kita itu diancam, kita membalas. Dan memang seperti itu konsep perperangan itu, konsep berperang itu ketika kita diserang kita baru membalas. Kita tidak boleh memulai peperangan. Nah, begitu juga yang terjadi misalnya karena ini bulan Oktober, bulan November terjadi resolusi jihad. Resolusi jihad itu terjadi karena kita diserang oleh Belanda. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad bahwasanya mempertahankan tanah air itu hukumnya wajib. Akhirnya terjadilah peristiwa 10 November di mana kita warga Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Itu hukumnya wajib karena kita diserang. Jadi kalau ada dari pihak luar itu menyerang kita, maka kita harus menyerang balik. Karena kita dizolimi, maka kita boleh menyerang mereka. Begitu juga misalnya ono di daerah tertentu, di wilayah tertentu, kok pemerintahnya itu otoriter. Tidak misalnya kita tidak boleh melakukan Jumatan, kita tidak boleh melakukan kewajibannya, maka kita boleh untuk memberontak. Dan itu terjadi jenengan mengikuti politik dunia niku nanggone Cina itu kan negara komunis. Tapi tenggone Cina niku ada sebuah suku yang mana suku niki mayoritas Islam. Jenenge suku Uighur. Bacaannya seperti apa tapi tulisannya itu Uighur. Enten narine gene kono hai. Itu ini cerita sejarah. Suku Uighur niku suku yang mayoritas beragama Islam, dia hidup di negara Cina. Suku Uighur niki mendapatkan diskriminasi dari pemerintahan Cina. Pemerintahan yang berbasiskan komunis, sementara suku Uighur niki mayoritas Islam. Suku Uighur niku mboten angsal berangkat haji. Bagaimana? Ini kewajiban umat Islam tapi suku Uighur dilarang berangkat haji. Akhirnya cerita yang berdasarkan dari cerita-cerita para kiai. Ketika itu terjadi itu ketika zaman Presiden Gus Dur. Presiden Gus Dur melakukan diplomasi dengan cara nanggone Indonesia niku, negara Indonesia niki menerima agama Konghucu. Lalu hari Imlek dijadikan hari raya besar, hari besar nanggone Indonesia.
Akhirnya setelah diplomasi Presiden Gus Dur saat itu, Konghucu diterima sebagai agama di Indonesia. Sebelum Gus Dur niku agama Konghucu itu tidak diakui oleh Indonesia. Sebelum Gus Dur niku Imlek itu tidak dijadikan hari besar, tapi karena berkat jasa Gus Dur, akhirnya suku Uighur niku boleh melakukan ibadah haji. Itu berkat diplomasi Gus Dur. Artinya apa? Ketika niku zaman sebelum Gus Dur, suku Uighur itu didiskriminasi. Gak oleh berangkat haji, ditekan oleh pemerintahan Cina. Tapi karena diplomasi zaman Gus Dur, akhirnya pemerintah Cina membolehkan suku Uighur berangkat haji. Jadi tenggone daerah manapun, kalau ada tenggone pelosok, tenggone negara-negara manapun, kok umat Islam itu tidak diperbolehkan melakukan kewajiban-kewajiban oleh pemerintahnya, maka umat Islam boleh memberontak pemerintahan yang mengekang, yang otoriter seperti itu. Nah, pun kita lanjutkan. Tenggone tafsir Ibnu Katsir dikatakan ketika menerangkan ayat niki, la ikraha fiddin, ay la tukrihu ahadan ala dukhuli fi dinil Islam. Isami. Janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk agama Islam. Jadi maksudnya la ikraha fiddin, janganlah kamu memaksakan seseorang untuk masuk ke agama Islam. Fa innahu bayyinun wadihun jaliyun dalailuhu wa barahinuhu. Sebab nopo? Agama Islam itu sudah jelas, sudah terang dan sudah gamblang. Wis jelas bener, jelas gamblangi. Jelas bener lek agama Islam itu adalah agama yang benar. La yahtaju ila ayyukrahu ahadun ala dukhuli fihi. Untuk itu tidak perlu memaksakan seseorang agar seseorang itu memeluk Islam. Islam itu wis jelas bener, wis jelas dalile, wis jelas bener, maka tidak perlu seseorang itu untuk memaksa orang lain untuk masuk Islam. Bal min hadahu wa lil Islam. Tapi sing kudu dieling, Allah lah yang memberinya hidayah untuk masuk Islam. Wa syaraha sadrahu wa nawwara basiratahu. Dan Allah lah yang melapangkan dadanya, yang menerangi hatinya. Dakhala fihi ala bayyinatin. Maka Allah lah yang memberikan dia masuk Islam secara sukarela. Maksudnya keterangan niki, kita sebagai umat Islam itu memang diperintah untuk mengajak kebaikan, mengajak orang lain menuju kebaikan. Kita memang diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kesalahan banyak orang yang salah, banyak orang yang kecewa ketika kita mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan, lalu orang yang kita ajak nikmat gak gelem. Akhirnya kita kecewa. Itu kata tiang sing ngoten. Itu salah. Bahkan yang lebih fatal maneh, keliru nih. Ketika ada seseorang mengajak orang lain, terus wong lain iku mang gelem dijak, bahkan sing dijak niku kuwata sing gelem. Lalu dia merasa gara-gara ajakan dia, akhirnya masyarakat itu gelem berbondong-bondong menuju kebaikan. Terus dia merasa itu semua karena hasil dakwahnya. Ini tambah keliru sing fatal. Akhirnya timbul sifat sombong. Masyarakat kini biyen niku abangan, misalnya kok ono wong terjun nang di daerah tertentu, masyarakatnya abangan, terus akhirnya karena hasil dakwahnya niku mang, akhirnya masyarakat sing abangan niku mang gelem sholat kabeh, gelem jamaah kabeh, akhirnya sholat 5 waktu, poso Ramadan, lalu dhek ngomong
masyarakat kini biyen lek gak ono aku, ya pancet abangan. Itu lebih fatal maneh. Sebab dia merasa bahwasanya masyarakat itu mendapat hidayah karena dia. Padahal hidayah itu sesungguhnya dari Allah. Padahal hidayah itu sesungguhnya dari Allah. Niku sing luwih fatal maneh niku merasa gara-gara dia akhirnya masyarakat situ berubah menuju kebaikan. Padahal itu semua adalah dari Allah. Tiang sing paling sae itu Kanjeng Nabi. Pun boten wonten tiang sing luwih sae timbangane Kanjeng Nabi. Nah, orang mendapatkan hidayah niku macam-macam. Ada orang yang karena mendengarkan azan terus yang saling hidayah. Ada orang yang karena melihat orang-orang podo berbondong-bondong terawih, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Ono wong karena mendengarkan ngaji, misalnya ngaji ini enak, terus akhirnya gelem masuk Islam, karena dia mendapatkan hidayah dari Allah. Lah, orang yang paling istimewa, yang paling gaib, yang paling fasih itu adalah Kanjeng Nabi. Lah, ketika Kanjeng Nabi dakwah, niku pamannya sendiri, Abu Lahab, niku juga tidak mendapatkan hidayah. Abu Lahab niku pamane Kanjeng Nabi. Idek karo Kanjeng Nabi. Jejer omahe karo Kanjeng Nabi. Pamane Kanjeng Nabi, tapi tidak mendapatkan hidayah. Artinya apa? Hidayah itu adalah milik Allah. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Lah, kita niku memang diperintahkan Allah untuk memberitahukan kebenaran kepada orang lain. Tapi orang lain itu belum tentu mengikuti apa yang kita katakan. Misalnya, contoh, ono wong takon arah kape nang Surabaya ku nang ndi. Terus jenengan jawab arah Surabaya ku ngalor. Kok kape nang Surabaya nang ndi? Surabaya arah kono ngalor. Lah, jenengan sudah memberitahukan kebenaran niku mang lek arah Surabaya itu ngalor. Tapi belum tentu uang itu mang gelem ngalor. Belum tentu orang itu gelem ngalor. Bisa jadi orang itu malah ngidul. Nah, ketika orang niku kok ngidul, jenengan tidak perlu memaksa orang itu untuk ditarik supaya ngalor. Apa maneh menggunakan kekerasan, misalnya ngamplong sirai, kok niku salah. Di barang ngalor kok malah ngidul. Boten perlu kaya ngono. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Di dalam masuk agama Islam tidak ada paksaan. Jangan sampun memberikan kebenaran, memberikan pemahaman bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang benar, tapi lek boten purun masuk, nggih la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah. Maksudnya nopo? Ayat sebelum ayat niki, iku membahas tentang ayat kursi. Isine ayat kursi niku nopo? Isine ayat kursi niku adalah tauhid. Isine ayat kursi itu adalah Allah. Allah itu apa? Allah itu siapa? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah itu siapa? Allah itu Al-Hayyu, Zat yang Maha Hidup. Allah itu siapa? Al-Qayyum, Zat yang Maha berdiri sendiri, yang Maha kekal. Dijelasno Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum ila akhirih. Dijelasno lek Allah itu la ilaha illahu. Kok ono wong nyembah saliyane Allah, maka sesungguhnya orang yang menyembah selain Allah, maka sesungguhnya dia itu telah berada di jalan yang salah. Maksudnya ayat iki ngoten. Jadi lek ono wong nyembah kok saliyane Allah, maka dia berada di jalan yang salah.
Kula kali panjenengan hidup di tanah Jawa, hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia, tanah Jawa niki konon niku tidak pernah diinjak oleh jangankan nabi, sahabat saja tidak ada yang pernah menginjakkan tanahnya di negara Indonesia. Mungkin tabiin, mungkin wonten, mungkin tabiin, tapi sahabat itu mboten enten sing ngicak tanah Jawa, ngicak negara Indonesia niku konon tidak ada. Beda dengan negara-negara Irak, Iran, Ethiopia, terus termasuk Eropa, Spanyol, itu negara-negara seperti itu pernah diinjakkan di kakinya para sahabat, itu pernah tenggoni Spanyol, itu pernah di negara-negara Eropa, sebagian negara-negara Eropa itu pernah disinggahi oleh sahabat. Tapi kula kali panjenengan kedah kata syukuri sebab nopo Islam di Indonesia, Islam di tanah Jawa itu sekarang tidak kalah dengan Islam yang ada di Eropa. Bahkan mungkin lebih menang kita daripada orang-orang di Eropa. Mungkin secara jumlahnya jelas kita lebih unggul. Jelas kita lebih unggul. Maksudnya nopo? Kalau kita lihat peninggalan kuno, kalau kita lihat peninggalan kuno, masjid tertua, niku termasuk Masjid Demak, Masjid Ngampel, niku masjid tertua. Itu dibangun sekitar abad ke-15. Sekitar abad ke-15. Masjid Demak niku 1474 Masehi. Masjid Ngampel niku 1421 Masehi. Wonten masjid yang konon masjid yang tertua niku wonten nang Banyumas, Masjid Saka Tunggal. Niku tahun 1282 Masehi. Padahal Kanjeng Nabi wafat cara Masehi niku tahun 632 Masehi. Artinya apa? Peninggalan Islam di tanah Jawa, di negara Indonesia, itu jaraknya itu jauh sekali dengan wafatnya Kanjeng Nabi. Sekitar 800 tahun jaraknya. Wafatnya Kanjeng Nabi 632, Masjid Demak, Masjid Ngampel niku tahun 1400. Berarti ada 800 tahun jaraknya. Jarak negara, jarak geografisnya tambah waduh maneh. Kita dengan Mekah, ditarik garis lurus naik pesawat, numpak pesawat secara geografis garis lurus, niku ono 8.506 km. Numpak pesawat itu butuh 9 jam, bahkan lebih. Sementara peninggalan kuno berupa candi, niku banyak sekali nanggone Indonesia. Bahkan candi-candi itu sudah dibangun ketika tahun 700 Masehi. Candi Borobudur niku dibangun ketika tahun 778. Candi Prambanan itu dibangun tahun 850 sekian. Artinya apa? Peninggalan non-Islam, peninggalan dari orang-orang sing kafir itu lebih dulu ada daripada peninggalan Islam. Masjid Demak niku 1400 sekian, candi itu tahun 700 bahkan tahun 800. Tahun 800 bahkan tahun 700. Itu artinya apa? Walaupun negara kita dulunya itu adalah negara yang Islam baru muncul, baru tersebar ketika zaman Wali Songo. Ketika sebelum zaman Wali Songo itu mungkin wong yo kata sing Hindu nanggone mriki. Tapi sekarang sing berkat jasa Wali Songo, Islam tersebar di Indonesia. Sing nyebar Wali Songo, sing maringi hidayah Gusti Allah. Jadi kita bersyukur, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu karena kita mendapatkan hidayah
Allah. Lanjutannya ayat, faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat. Tauhid niku nopo? Ulama beda pendapat lah. Cuman orang-orang lek angsal membahas lebih melebar titi, orang-orang yang tidak menerima Pancasila, orang-orang yang Islam radikal, niku sering menyebut Pancasila itu tauhid, kan ngoten. Konsep yang salah niku. Orang-orang mereka niku kan Islam radikal niku menyerang orang yang tidak salah. Polisi gak lapo-lapo diserang. Niki beberapa tahun yang lalu enten nang Polda nang di kantor polisi dibom. Itu sebuah kekeliruan. Jadi konsep perang di dalam Islam itu kita baru menyerang kalau kita diserang. Nah, begitu juga masalah tauhid. Orang-orang mereka Islam radikal menyebut polisi tauhid, Pancasila tauhid. Tauhid niku nopo? Tauhid itu berasal dari kata toho, tuhyanun. Toho niku biasa dimaknani lacut, lek cara makna Jawa niku lacut. Toho secara bahasa Indonesia niku bermakna melewati batas. Jadi sesuatu yang melewati batas itu toho. Nah, di ayat niki ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud tauhid. Tenggone tafsir At-Tabari dikatakan ikhtalafa ahli ta'wil fi makna tauhid. Ulama ahli tafsir niku berbeda pendapat tentang apa makna tauhid. Wa qala ba'dhum huwa asyaiton. Menurut sebagian ulama ahli tafsir, sing dimaksud tauhid adalah syaitan. Makanya tenggone tafsir Al-Ibris niki mang tauhid dimaknani syaitan. Sebab ada memang pendapat ulama yang mengatakan tauhid itu adalah syaitan. Wa qala akharun huwa as-sahir. Menurut pendapat yang lain, sing dimaksud tauhid itu adalah tukang sihir. Wa qala akharun, menurut pendapat yang lain, at-tauhid huwa al-kahin. Kahin niku biasa dimaknani juru bade utawa peramal. Jadi tauhid bisa dimaknani setan, bisa dimaknani tukang sihir, bisa dimaknani peramal. Nah, tenggone tafsir At-Tabari dikatakan waswabu, menurut Imam At-Tabari sing bener minal qauli indi fit tauhid, menurutku sing bener dari makna tauhid itu adalah annahu kullu tuhyanin 'alallahi fa'ubida min dunihi. Setiap yang memiliki kezaliman kepada Allah maka berarti menyembah kepada selain Allah. Imma biqahrin minhu liman abadahu wa imma bita'atin mimman abadalahu. Ada kalanya dengan cara memaksa agar orang lain menyembahnya, ada kalanya atas dasar kerelaan orang yang menyembah itu sendiri. Wa insanan kana dzalika al-ma'budu au syaitonan au wasnan au sonaman au kainan makana min syai'in. Adapun yang disembah itu bisa jadi berupa manusia, bisa jadi berupa setan, bisa jadi berupa patung atau berhala atau yang lainnya. Jadi tenggone ayat ini dikatakan fama yakfur bit tauhid, sapa ni wong sing ingkar karo tauhid, terus wa yu'min billahi dan iman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang amat kuat. Karena tauhid niku enten sing maknani tukang sihir, karena tauhid itu ono sing maknani peramal juru bade. Maka kula biyen pun tahu ngomong ketika juz setunggal, kita jangan sekali-kali mendatangi dukun
atau mendatangi tukang sihir. Biyen teng juz setunggal. Kula elingno maneh. Sak mangkel-mangkele kula kali panjenengan karo wong, ojo moro nang dukun terus kepingin nyantet wong iku. Ojo pisan-pisan. Kalau kita melakukan hal itu, berarti kita bukan termasuk faman yakfur bitauhid. Maksudnya kula ngoten. Misalnya mau sampean mau wangkel karo sapa ya. Misalnya kula kaya ngeten mau wangkel. Kula mau wangkel wingi ngambek wasite Indonesia Museum Bahrain kaya ini. Tapi sak mangkel-mangkel ku ojo sampai teko nang nggone dukun. Kun dukun santeten wong iki. Wis ngerti tanggal lahire, wis ngerti santeten wong iki. Ojo. Jenengan misalnya kesusahan koyo apa misalnya kehilangan barang misalnya. Jangan sekali-kali mendatangi kahin. Engko kahin niku mang juru badhe mang engko ngomong, "Wah sing nyolong iki tangga sampean dhewe." Akhire jenengan ngarani tanggane dhewe. Iki kulone omah sampean, akhire sing kulone omah sampean sing menjadi tersangka. Padahal yang disampaikan oleh kahin niku man belum tentu benar. Bahkan banyak salah, bahkan akeh salah. Jangan sekali-kali mendatangi tukang sihir, jangan sekali-kali mendatangi peramal. Sebab kalau kita mendatangi mereka berarti kita bukan termasuk faman yakfur bitauhid wa yu'min billahi. Mungkin kita iman marang Allah. Tapi kalau kita mendatangi tukang sihir, kalau kita mendatangi peramal, maka iman kita kepada Allah benar iman, tapi kita tidak mengingkari peramal, kita tidak mengingkari tukang sihir, Tapi lek gelem ngingkari tukang sihir, ngingkari peramal, terus iman kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah berpegang teguh pada tali yang amat kuat. Bil urwatil wusqa. Napa urwatil wusqa niku? Tafsir Ibnu Katsir ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Mujahid, sing dimaksud urwatil wusqa itu adalah iman. Menurut Imam As-Suddi, sing dimaksud urwatil wusqa itu adalah Islam. Menurut Sa'ad bin Jubair kali Imam Ad-Dhahhak, sing dimaksud urwatil wusqa itu adalah la ilaha illallah. Menurut Anas bin Malik, sing dimaksud urwatil wusqa itu adalah Al-Qur'an. Lek kula kali panjenengan ngingkari tauhid. Tauhid iku iso setan, iso peramal, iso tukang sihir. Terus kita iman kepada Allah. Maka sesungguhnya kita telah berpegang teguh pada tali yang kuat. Apa tali yang kuat? Gini kuman. Iso Islam, iso iman, iso Al-Qur'an, iso la ilaha illallah. Nah, kalau kita sudah berpegang teguh pada tali yang kuat berupa la ilaha illallah utawa liyane niku utawa Al-Qur'an, maka lang fisomalaha. Tali itu tadi tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat niki adalah perumpamaan. Ibarat kula kali panjenengan niku melewati sebuah jurang, nggih, melewati sebuah jurang. Lek awak dhewe niku wis cekelan karo tali yang kuat, kita tidak akan jatuh binasa. Seandainya pun kita jatuh ke dalam jurang, seandainya pun kita jatuh nanggone jurang, kalau kita sudah berpegang teguh pada tali yang kuat, mungkin kita memang jatuh. Tapi karena kita berpegang pada tali yang kuat, kita nanti bisa naik kembali, atau kita bisa ditolong oleh orang lain dengan cara menarik tali niku mang, karena tali mang masih terhubung dengan sesuatu yang di atas. Jenengan bayangno jenengan cekelan tali niku wis enten safety ini koyo panjat tebing lah. Katakan panjat tebing. Tali wis gandol nang ngene weteng mriki, jenengan munggah. Kalau sudah ada tali yang kokoh, Anda tidak akan jatuh binasa. Mungkin jatuh, tapi
Selamat. Tapi selamat. Engko patah tulang ya mungkin, patah tulang. Berdarah, bocor sirahe mungkin. Tapi masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Semono uga wong Islam maksudnya. Selama orang Islam itu tidak percaya tauhid, gak percaya setan, gak percaya peramal, gak percaya tukang sihir, iman marang Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Terus kita berpegang teguh pada Al-Quran, kita berpegang teguh kepada La ilaha illallah. Senajan suatu saat misalnya wong Islam memang jatuh, misalnya lugur marang neraka karena dia mungkin gak ngelakoni sholat 5 waktu, karena mungkin dia tidak puasa Ramadan, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban, terus menjalankan maksiat-maksiat, menjalankan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Tapi selama ada la ilaha illallah nanggone atine, iman marang Allah, mungkin memang dia akan jatuh, lugur nang neraka. Karena dia meninggalkan kewajiban, karena dia menjalankan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, mungkin dia akan jatuh nang neraka. Tapi karena masih berpegang teguh pada tali, engko dhek iso munggah atau ono sing nolong, dia akan mendapatkan syafaat. Kita sudah membahas nanggone ayat kursi ini, sehingga mungkin seseorang itu akan masuk nang neraka, tapi dia mendapatkan syafaat akhirnya karena dia berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak akan pernah putus. Suatu saat orang itu akan diselamatkan lalu tinggal dari neraka. Wis mboten nang neraka maneh, dislametno akhire mlebu surga. Mugi-mugi kula kali panjenengan gak termasuk wong sing golongan kaya ngeten iki. Mugi-mugi masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Pun cekap sematan mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhir. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.